Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Misteri Tejo. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang tak hanya mencekam, tapi juga meninggalkan jejak teror bagi siapa saja yang mendengarnya. Inilah kisah tentang teror jelangkung. Sebuah cerita tentang permainan pemanggil arwah yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di sebuah rumah kosong yang sudah lama tak dihuni. Mereka pikir itu cuma iseng belaka, hanya sekadar uji nyali. Tapi yang datang bukan sekadar arwah biasa yang mereka panggil tidak ingin pergi. Satu persatu dari mereka dihantui, diteror, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Dan di balik semua itu ada sosok wanita yang seharusnya tak pernah dipanggil kembali. Kisah ini akan membawa kalian menyusuri malam-malam penuh jeritan, rumah tua yang menyimpan gerbang gaib, hingga pengorbanan terakhir untuk mengakhiri segalanya. Jadi siapkan hati dan pikiran kalian, karena cerita ini bukan untuk yang lemah iman. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Amin ya robbal alamin. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengguyur bumi yang tampak seperti tak bisa berhenti menangis. Aku duduk di ruang tengah rumah kos bersama Aldi, Niken, dan Rendra, menatap layar ponsel yang berisi daftar ide untuk konten YouTube kami. Kami, empat mahasiswa yang penuh rasa penasaran dan semangat untuk mencoba hal-hal baru, kini sedang mencari hal yang lebih ekstrim untuk film dokumenter kami berikutnya. Namun, kami tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah hidup kami selamanya. "Apa kalau kita coba mainin sesuatu yang mistis ya?" tanya Aldi dengan senyum nakal yang sudah cukup sering muncul sejak dia jadi ketua kelompok kami. "Jangan konyol Aldi," jawab Niken. Meskipun dari wajahnya yang tertutup sedikit rasa ketakutan, aku tahu dia juga merasa tertantang. Main-main kayak gitu bisa berbahaya. Tapi aku, yang sejak awal lebih banyak mengikuti ketimbang memberikan ide, justru merasakan keinginan untuk mencoba. Tentu saja ini tidak lebih dari sebuah permainan. Aku selalu meragukan hal-hal gaib, dan malam itu aku memutuskan untuk ikut bersama mereka. "Ayo kita coba saja. Lagian ini hanya buat konten, kan? Kalau ada yang aneh kita tinggal stop," kataku mencoba meyakinkan mereka. Setelah diskusi singkat, akhirnya kami sepakat untuk mencoba permainan yang selama ini terkenal di kalangan para penggemar horor, permainan jelangkung. Kami mendengar bahwa permainan itu sudah lama dikenal di Indonesia dan sering digunakan untuk memanggil roh atau arwah. Kami merasa penasaran, dan tanpa berpikir panjang, kami berangkat ke rumah kosong yang kabarnya sudah lama tidak dihuni. Rumah itu terletak di ujung jalan kampung yang gelap, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang seolah menjaga rahasia gelapnya. Begitu kami sampai, suasana yang terasa sepi dan mencekam semakin membekap hati kami. Listrik padam di sekitar rumah, hanya ada sedikit cahaya dari ponsel kami yang terang. Kami membuka pintu rumah dengan sedikit ketegangan. Di dalam rumah itu, debu tebal menutupi lantai, dan barang-barang lama tertinggal begitu saja. Namun, perhatian kami langsung tertuju pada sebuah boneka jelangkung yang tergeletak di atas meja tua. Boneka itu terlihat sangat usang, dengan batok kelapa yang sudah retak dan pakaian lusuh yang terbuat dari kain hitam. Kami memutuskan untuk menggunakannya. Kami menata boneka itu di atas meja, meletakkan pensil di antara tangan-tangannya, dan menggambar wajah di batok kelapa. Tertawa-tawa dan berbicara dalam suara yang dipenuhi rasa gugup, kami mulai mengucapkan mantra pemanggil arwah yang pernah kami dengar sebelumnya. "Jelangkung-jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar." Saat kami selesai mengucapkan mantra itu, suasana tiba-tiba terasa aneh. Hujan yang sebelumnya deras tiba-tiba berhenti. Angin pun berhenti berhembus. Semua menjadi sangat hening, bahkan bunyi detak jam di ruang tengah terdengar begitu keras. "Lihat!" seru Niken
menunjuk ke arah boneka yang seharusnya diam itu. Tiba-tiba saja pensil yang kami tancapkan di antara tangan boneka itu mulai bergerak perlahan. Semua kami terdiam, saling berpandangan dengan perasaan tak percaya. Aldi yang biasanya paling berani, kali ini tampak gelisah. "Jangan bilang ini beneran deh," katanya dengan suara sedikit bergetar. Tetapi Niken yang biasanya tenang tiba-tiba saja pingsan. Dia jatuh ke lantai dengan wajah pucat, matanya terpejam rapat-rapat dan bibirnya komat kami tanpa suara. Kami panik, tidak tahu harus berbuat apa. Aku mendekatinya dan berusaha membangunkan, tapi tubuhnya terasa dingin, seperti terperangkap dalam kekosongan yang tak bisa kami jangkau. Kebingunganku semakin dalam saat aku mendengar suara gemerisik di luar rumah. Terlihat bayangan samar yang bergerak cepat di balik jendela. Aku langsung menarik Niken keluar dari rumah itu, berharap udara segar akan membuatnya sadar. Namun, ketika kami keluar, udara malam itu terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi kami semua bisa merasakannya. Niken masih terkulai lemah di pelukanku saat kami keluar dari rumah kosong itu. Rendra dan Aldi panik, berlarian mencari pertolongan. Sementara aku hanya bisa menatap kosong ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Hujan yang semula berhenti kembali turun lebih deras dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergoyang dengan suara berderak seolah ikut merasakan ketakutan kami. "Apa yang terjadi? Kenapa Niken bisa seperti itu?" tanya Aldi. Suaranya gemetar, tetapi wajahnya terlihat bingung dan ketakutan. Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, kejadian itu lebih dari sekadar keisengan. Sesuatu yang kami panggil, sesuatu yang sudah kami ganggu, sepertinya tak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Kami membawa Niken ke rumah kos, berharap udara segar bisa membangunkannya. Namun, sesampainya di sana, ia tidak juga sadar. Matanya terpejam rapat dan napasnya terdengar tidak teratur. Tangan Niken gemetar dan kadang ia tersenyum dengan cara yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menguasainya. "Harusnya kita nggak main-main seperti itu," kata Rendra, wajahnya pucat pasi. Ia tampak lebih takut daripada yang lainnya, seolah ada sesuatu yang ia tahu, tetapi enggan mengatakannya. "Ayo bawa dia ke rumah sakit," sahut Aldi, tapi suara ketegangan di dalam nada suaranya menunjukkan ia juga merasa ada yang salah. Aku melihat wajah Niken yang pucat. Setiap kali kami mencoba membangunkannya, ia hanya menggumamkan kata-kata yang tidak bisa kami mengerti, seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa asing. Aku mulai merasa bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Semua yang terjadi sejak permainan itu dimulai semakin aneh, semakin menakutkan. Tapi kami masih belum sepenuhnya percaya bahwa itu adalah teror yang datang dari dunia lain. Kami akhirnya memutuskan untuk membawa Niken ke rumah sakit, berharap dokter bisa memberikan penjelasan. Namun, ketika kami sampai, tidak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Niken. Mereka hanya bisa memberi obat penenang dan memeriksa tanda-tanda fisiknya yang tampak normal. Namun, ada satu hal yang tak bisa mereka jelaskan. Niken tidak bisa terbangun. Waktu berlalu dan kami mulai merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Setiap malam aku mendengar suara ketukan dari jendela kamarku. Ketukan yang hanya bisa aku dengar tanpa bisa melihat siapa yang melakukannya. Setiap kali aku membuka jendela tak ada apa-apa di luar sana. Tetapi suara itu terus berlanjut, membuat hatiku semakin gelisah. Niken masih terbaring tak bergerak dan kami mulai mencari jawaban. Aku pergi ke rumah kosong itu lagi, kali ini sendirian. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Harus mencari tahu siapa atau apa yang kami panggil dengan permainan jelangkung itu. Setelah hampir 1 jam menelusuri ruangan yang berdebu dan gelap, aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Di sudut ruangan yang terlupakan ada sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja kayu. Buku itu tampak seperti buku harian. Sampulnya terbuat dari kulit hitam yang sudah lapuk, dan saat aku membukanya, halaman-halamannya dipenuhi tulisan yang hampir sulit dibaca. Namun, ada satu bagian yang membuat hatiku terhenti. Di halaman terakhir, terdapat nama Lastri, seorang dukun yang kabarnya memiliki hubungan dengan rumah ini.
Aku membaca lebih lanjut, dan seiring dengan itu, sebuah cerita mengerikan mulai terbuka di hadapanku. Konon, rumah ini dulunya milik seorang wanita tua bernama Bu Lastri, yang dikenal sebagai dukun sakti di desa ini. Diceritakan bahwa anaknya yang bernama Arif, seorang pemuda tampan, dipukul habis-habisan oleh sekelompok massa yang menuduhnya mencuri. Meskipun Arif tidak bersalah, massa tetap melakukan perbuatan kejam itu. Bu Lastri yang merasa tidak ada keadilan akhirnya melakukan ritual hitam untuk membalaskan dendam anaknya. Namun, ritualnya berbalik menjadi petaka. Ketika Bu Lastri melakukan pengorbanan terakhir, ia ditemukan meninggal dalam keadaan menggantung dengan boneka jelangkung yang ada di tangannya. Sebelum meninggal, Bu Lastri menulis sesuatu di atas kertas kecil yang ditemukan bersamanya. Sebuah permintaan terakhir untuk anaknya, Arif, agar tidak membiarkan boneka itu pergi. Boneka itu adalah kunci bagi arwah yang terjebak. Aku merasa tubuhku semakin berat saat membaca tulisan itu. Tidak ada keraguan lagi, apa yang kami panggil adalah arwah Bu Lastri yang belum tenang. Boneka jelangkung yang kami temui di rumah itu bukanlah sekadar benda mati. Itu adalah sebuah kunci yang menghubungkan dua dunia, dunia kami dan dunia arwah yang terjebak. Aku kembali ke rumah kos, membawa buku itu dan menjelaskan semuanya pada Aldi dan Rendra. Namun, Niken tetap tidak sadar. Rendra yang semakin ketakutan menyarankan untuk segera meninggalkan kota ini, tetapi aku tahu itu bukan solusi. Kami harus mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya. Jika tidak, arwah Bu Lastri akan terus mengganggu kami. Semua yang kami alami adalah akibat dari permainan yang tidak seharusnya kami mainkan. Kami memutuskan untuk mencari bantuan. Kami menghubungi seorang ustaz bernama Haris, yang dikenal memiliki kemampuan dalam menangani gangguan-gangguan seperti ini. Ia datang ke rumah kos dengan membawa alat-alat untuk membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Jika kalian benar-benar ingin mengakhiri ini, kalian harus mengembalikan boneka itu, kata Ustaz Haris dengan suara tegas, seolah-olah sudah tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan kami semakin tidak terkendali. Niken masih terbaring tanpa sadar di rumah sakit, dan ketegangan yang menyelimuti kami semakin mencekam. Aku, Aldi, dan Rendra merasa seolah-olah kami sedang berlari mengejar waktu. Waktu yang semakin terasa singkat dan penuh dengan rasa takut. Kami tahu, jika tidak segera mengembalikan boneka itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ustaz Haris membawa kami ke rumah kosong itu lagi. Kali ini, kami datang dengan persiapan yang berbeda. Kami membawa beberapa benda yang menurutnya bisa membantu membersihkan rumah tersebut dari pengaruh gaib yang ada di sana. Sebuah Al-Quran, air zam-zam, dan beberapa batu akik yang sudah didoakan. Di tengah malam yang semakin larut, kami menyusuri lorong-lorong gelap rumah yang tak terawat itu, mencari boneka jelangkung yang telah kami mainkan. Namun, ketika kami sampai di ruang tempat kami pertama kali menemukan boneka itu, kami mendapati sesuatu yang lebih mengerikan dari yang pernah kami bayangkan. Boneka itu yang sebelumnya tergeletak di meja kayu, kini sudah menghilang. Tidak ada jejaknya. Aku merasa tubuhku seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak tampak namun sangat nyata. Apa ini? Bisikku, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apa-apaan ini? Rendra juga tampak terkejut, matanya melirik ke sekeliling. Boneka itu tidak ada. Kemana bisa hilang begitu saja? Ustaz Haris tampak serius, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa benda yang sudah ia siapkan untuk upacara ruqyah. Kita harus berhati-hati. Yang terpenting sekarang adalah mengembalikan benda itu ke tempat asalnya. Boneka itu adalah jembatan antara dunia kita dan dunia arwah yang tidak tenang. Kami mulai mencari ke seluruh penjuru rumah. Pencarian itu berlangsung lama dan rasanya seperti tak ada habisnya. Setiap ruangan terasa semakin sempit, semakin penuh dengan udara berat yang tidak bisa kami jelaskan. Listrik di rumah itu mati, hanya diterangi oleh cahaya dari ponsel dan lampu minyak yang dibawa Ustaz Haris. Kami akhirnya menemukan boneka itu di ruang belakang rumah, tergeletak di atas tumpukan kain dan debu. Namun, yang membuat kami terkejut adalah keadaan boneka itu.
Batok kelapa yang dulunya utuh kini terlihat retak parah, dan wajah boneka itu seperti meleleh, berubah bentuk menjadi sosok yang menyeramkan. Pakaian lusuh yang menutupi tubuh boneka itu terlihat robek, dan ada bercak-bercak hitam yang seperti darah mengering di atasnya. Apa yang terjadi? Aku hampir berteriak, tetapi aku tidak bisa mengeluarkan suara lebih keras. Suasana di sekitar kami semakin mencekam. Ustaz Haris mendekati boneka itu dengan hati-hati. "Kita harus segera menyelesaikan ini," katanya dengan suara penuh ketegasan. Boneka ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk arwah Bulastri, tetapi juga sebagai alat untuk mendatangkan lebih banyak makhluk dari dunia lain. Semakin lama kita membiarkannya, semakin banyak hal buruk yang bisa terjadi. Sementara itu, aku merasa pusing. Kepalaku terasa berputar. Aku menatap boneka itu, merasa seperti ada sesuatu yang menatap balik ke arahku. Semakin lama aku melihatnya, semakin aku merasakan adanya keberadaan yang tidak terlihat, mengamati kami dengan penuh kebencian. Seperti ada suara yang berbisik di telingaku, meskipun aku tidak bisa mendengar kata-katanya. "Jangan lihat terlalu lama." Suara Ustaz Haris memecah konsentrasi kami. "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pandangan itu. Sekarang, kita harus melakukan ritual untuk mengembalikan boneka ini ke tempat asalnya." Dengan hati-hati, Ustaz Haris meletakkan boneka itu di atas kain putih yang telah ia bawa, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Aku, Aldi, dan Rendra hanya bisa berdiri diam menatap setiap gerakan yang ia lakukan dengan rasa takut, yang kian menggelayuti hati kami. Proses itu berlangsung lama. Suasana di sekitar kami semakin gelap, dan hawa dingin yang tiba-tiba muncul mulai menggigit kulit. Bahkan Niken, yang terbaring koma di rumah sakit, seperti ikut merasakan perubahan ini. Kami tahu bahwa waktu semakin sempit. Ya Allah, doa Ustaz Haris bergema di udara yang semakin berat. Lindungilah kami dari keburukan ini. Kami hanya ingin mengembalikan apa yang telah kami ganggu. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam rumah. Seperti ada sesuatu yang jatuh dari lantai atas, disusul oleh suara seperti langkah kaki yang berat. Kami semua terdiam, tubuh kami kaku oleh ketakutan. Ustaz Haris memalingkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat raut wajahnya yang penuh kekhawatiran. "Itu bukan suara dari dunia ini," katanya pelan, matanya menatap ke arah lantai atas dengan ekspresi cemas. "Kalian harus cepat mengembalikan boneka ini. Jika tidak, semua ini akan menjadi mimpi buruk yang tak ada ujungnya." Aku merasa keringat dingin mengalir di tubuhku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa rumah ini seolah-olah hidup? Dan kenapa aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai kami dari balik dinding? Suasana malam itu semakin mencekam. Kami, yang berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi dengan bayangan gelap, hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang seolah-olah menggema di seluruh rumah. Setiap langkah itu seperti semakin mendekat, semakin menghampiri kami, meskipun tak ada sesosok pun yang tampak di sana. "Ustaz, apa itu?" tanya Rendra. Suaranya bergetar. Ustaz Haris memejamkan matanya dan sejenak ia terdiam, seolah-olah sedang merasakan sesuatu yang tak bisa kami lihat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia membuka matanya dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. "Kita harus segera selesai," ujarnya tegas. Suaranya hampir berbisik. Ada sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang lebih kuat dari apa yang kita kira. Aku merasa darahku membeku. Semakin lama aku berada di dalam rumah itu, semakin aku merasa ada kekuatan yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setiap sudut ruangan seakan mengandung rahasia gelap yang tidak bisa kami pecahkan. "Apa maksudnya, Ustaz?" tanyaku, mencoba menahan rasa takut yang semakin menguasai diriku. Ustaz Haris menarik napas dalam-dalam. Ada sebuah entitas yang lebih tua, lebih kuat dari arwah Bulastri, yang terperangkap di dalam rumah ini. Boneka itu adalah kunci, tetapi juga jebakan. Arwah Bulastri mungkin sudah tenang, tapi ada yang lain yang belum. Dan ia tidak ingin kalian pergi begitu saja. Saat ia berbicara, suara langkah kaki itu semakin jelas. Kali ini, kami bisa mendengar desahan napas berat yang terdengar seperti berasal dari kedalaman kegelapan. Aku menatap ke lantai atas, dan meskipun tak ada apa-apa,
Aku merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasi kami. Tanpa berkata lebih banyak, Ustadz Haris mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara rendah, tetapi sangat jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menggetarkan udara di sekitar kami. Sinar dari lampu minyak yang kami bawa mulai meredup, dan seiring dengan itu, suasana di sekitar kami semakin tegang. "Tunggu!" seru Rendra. Suaranya penuh ketakutan. "Lihat, lihat di sana." Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Rendra. Di ujung ruangan, di balik bayangan, sebuah sosok perlahan muncul. Wajahnya gelap, tak bisa dikenali, tetapi matanya menyala dengan api yang mengerikan. Sosok itu bergerak perlahan, seolah-olah tidak ingin kami melihatnya. Tetapi ia tetap mendekat, langkah demi langkah. "Siapa? Siapa itu?" tanya Aldi. Suaranya hampir tidak terdengar. Ustaz Haris tidak menjawab. Ia tetap melanjutkan bacaannya, namun semakin keras dan semakin penuh dengan ketegasan. Aku bisa merasakan ketegangan di dalam udara, seperti ada gelombang energi yang semakin kuat dan berbahaya. Sosok itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menjalari tubuhku. Semakin dekat ia datang, semakin terasa berat napasku. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku terasa kaku, tak bisa bergerak. Rendra dan Aldi juga tampaknya tidak bisa bergerak. Seolah-olah kekuatan itu mengikat kami dalam keterasingan yang menakutkan. Tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar dari belakang kami, seperti pintu yang terbanting keras. Kami semua menoleh, dan di sana di lorong gelap, sebuah pintu terbuka dengan sendirinya, meskipun tidak ada angin yang menyentuhnya. Pintu itu seperti mengundang kami untuk masuk, untuk mengikuti sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius. "Apa yang kita lakukan sekarang, Ustaz?" Aku bertanya. Suaraku hampir tidak terdengar di tengah kegilaan ini. "Jangan masuk ke sana," kata Ustaz Haris dengan suara tegas, hampir berteriak. "Itu bukan pintu yang harus kalian buka. Itu adalah jalan menuju dunia lain yang lebih gelap. Kalian harus kembali ke tempat asalnya, mengembalikan boneka itu." Namun, saat ia berbicara, suara di sekitar kami berubah. Sekarang, terdengar seperti bisikan yang datang dari segala arah, bisikan yang tidak bisa kami pahami, tetapi penuh dengan ancaman. Dan di dalam bisikan itu ada satu kata yang terdengar jelas: "Jangan pergi." Dengan keberanian yang tersisa, Ustaz Haris mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jari-jarinya ke arah pintu yang terbuka. Ia mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih keras, lebih cepat. Setiap kata yang diucapkannya semakin kuat dan udara sekitar kami semakin berat. Tiba-tiba, boneka itu bergerak. Kami semua terkejut melihatnya, meskipun ia masih tergeletak di atas kain putih. Batok kelapanya yang rusak bergerak sedikit, seolah-olah memberi isyarat kepada kami untuk mendekat. Tapi aku tahu, semakin dekat kami dengannya, semakin dalam kami terjebak. "Jangan dekati itu," teriak Ustaz Haris, tetapi suaranya hampir tenggelam dalam kekuatan yang semakin meningkat. "Kalian harus segera keluar dari sini. Kalian harus mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya sebelum semuanya terlambat." Kami semua saling berpandangan, tetapi ketakutan kami semakin besar, semakin nyata. Kami tahu kami tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengatasi masalah ini. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Keadaan di sekitar kami semakin menegangkan. Setiap detik terasa seperti jam, dan setiap suara, setiap gerakan menjadi semakin mencekam. Sosok di lorong yang sebelumnya tampak seperti bayangan kini semakin nyata. Aku bisa melihat dengan jelas matanya yang menyala dalam kegelapan, seolah-olah menunggu untuk menyambar kami. Aku merasa tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. "Ustaz, kita harus segera keluar," teriak Rendra. Suaranya penuh ketakutan. Ia berusaha bergerak, tetapi tubuhnya tampak tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Ustaz Haris tetap tenang, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa ia juga mulai merasakan ancaman yang lebih besar. Ia melangkah ke depan, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran semakin keras. Aku bisa merasakan getaran yang berasal dari bacaan itu, seperti ada energi yang mulai bergerak melawan kekuatan gelap yang mencoba menghantui kami. "Tahan, jangan panik," seru Ustaz Haris mencoba menenangkan kami.
Jika kalian bergerak, kalian hanya akan semakin terjebak di dalam permainan ini. Kekuatan itu semakin kuat karena ketakutan kalian. Aku ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhku seolah-olah tertarik ke dalam sebuah pusaran gelap. Setiap detik yang berlalu semakin terasa lebih lama, semakin membuatku merasa terperangkap dalam mimpi buruk ini. Hawa dingin di sekeliling kami semakin menggigit, dan aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat jahat sedang berusaha untuk menyerang kami. Tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar seperti suara tembok yang runtuh. Semua lampu padam, meninggalkan kami dalam kegelapan yang pekat. Kami hanya bisa mendengar suara napas kami yang terengah-engah dan suara gemericik yang tidak kami ketahui asalnya. "Cepat, kembalikan boneka itu!" teriak Ustaz Haris dengan suara penuh amarah. "Jangan biarkan hal ini berlanjut lebih jauh." Aku memandang boneka itu. Kini, di bawah cahaya samar dari ponsel, aku melihat dengan jelas. Boneka itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Matanya yang kosong kini menatap kami dengan tatapan yang tajam dan penuh ancaman. Batok kelapanya yang retak kini seolah-olah membentuk senyuman yang mengerikan. "Apakah ini benar-benar boneka itu?" tanya Rendra dengan suara gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ustaz Haris mengangguk, wajahnya serius. "Boneka ini adalah kunci, tetapi bukan hanya sekadar kunci. Dia adalah penghubung antara dunia kita dan dunia yang lebih gelap. Kalian telah memanggilnya dan sekarang kalian harus menghadapinya." Aku merasa seluruh tubuhku merinding dan aku menahan diri untuk tidak lari. Rendra, yang tampaknya juga hampir putus asa, mendekat ke boneka itu dengan langkah yang sangat hati-hati. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang akan menentukan apakah kami bisa keluar dari teror ini atau tidak. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku, suaraku serak karena ketakutan. Ustaz Haris memandang kami dengan tatapan yang penuh keyakinan. Meskipun ia jelas tahu bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan. "Kalian harus mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya, ke dalam kubur Bu Lastri. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya." Dengan berat hati, kami semua mengangguk. Kami tahu bahwa ini bukan hanya sekadar permainan lagi. Ini adalah masalah hidup dan mati. Jika kami gagal, maka tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan kami. Namun, ketika kami berbalik untuk pergi menuju pintu keluar, sesuatu yang tidak kami duga terjadi. Suara langkah kaki yang semakin dekat terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Kami semua berbalik, dan di sana di ujung lorong, sosok itu muncul kembali. Kali ini sosok itu tidak hanya berdiri, tetapi mulai berjalan menuju kami dengan langkah yang perlahan namun pasti. "Apa itu?" Aldi berbisik. Matanya terbuka lebar karena ketakutan. Sosok itu semakin mendekat, dan kami bisa melihat dengan jelas bentuknya. Sebuah sosok tinggi, mengenakan pakaian hitam yang lusuh, dengan wajah yang samar-samar tampak terbentuk oleh bayangan gelap. Tetapi ada satu hal yang membuatku hampir gila. Di wajahnya ada senyum yang mengerikan. Senyum yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Matanya yang menyala merah membuat kami merasa seperti dipermainkan. "Ayo pergi sekarang!" teriak Ustadz Haris. Suaranya lebih keras dan tegas dari sebelumnya. Kami mulai bergerak, berlari menuju pintu depan rumah yang tampaknya kini menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun, saat kami hampir sampai di pintu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu yang tadinya terbuka dengan sendirinya kini tertutup dengan sangat keras, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Kami mencoba menariknya, tetapi tidak bisa. Rasanya seperti pintu itu terpasang dengan sangat rapat, seakan menahan kami di dalam rumah itu. "Tidak!" Aku berteriak, meronta mencoba menarik pintu itu. "Kami harus keluar!" Ustaz Haris tetap tenang meskipun situasi semakin mencekam. Ia mengangkat tangan dan membaca doa dengan suara yang sangat dalam. Pintu itu mulai bergetar, dan kami bisa merasakan udara di sekitar kami mulai berubah. Namun, saat kami hampir berhasil membuka pintu, suara keras terdengar kembali, seperti sesuatu yang besar jatuh ke lantai atas, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. "Ada sesuatu yang tidak beres," kata Ustaz Haris dengan suara berat. "Ini bukan hanya teror dari dunia arwah,
Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Kami sudah terlalu dalam peristiwa ini, dan seiring dengan semakin dekatnya kami ke jawaban, semakin besar ancaman yang menghadang. Kebenaran tentang boneka itu semakin terungkap, tetapi semakin banyak pertanyaan yang harus kami hadapi. Kami menatap satu sama lain, napas terengah-engah dan tubuh penuh peluh meski malam dingin menggigit kulit. Tak ada yang berani bicara, namun semua tahu. Tak ada lagi pilihan selain mengembalikan boneka jelangkung itu ke tempat asalnya, ke kuburan Bu Lastri. Jika kami menunda, kami mungkin tidak akan pernah keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Setelah perjuangan keras dan lantunan ayat yang menggetarkan rumah, pintu depan akhirnya terbuka perlahan. Angin dingin langsung menyapu wajah kami, seolah-olah malam ingin menyambut kami kembali. Namun bukan dengan hangatnya kebebasan, melainkan hawa kematian yang merayap pelan dari arah pekuburan desa. Kami melangkah keluar dengan langkah berat, boneka itu dibungkus kain putih dan digendong oleh Ustaz Haris. Setiap langkah yang kami ambil terasa seperti perjalanan menuju neraka. Rumah itu perlahan menghilang dari pandangan kami saat kami menyusuri jalan setapak menuju tanah pemakaman tua di balik bukit kecil. Malam sudah sangat larut, dan kabut mulai turun menutupi jalan dan mengaburkan pandangan kami. "Jangan berbicara apapun kecuali zikir," bisik Ustaz Haris. "Jangan lihat ke belakang. Apapun yang kalian dengar jangan hiraukan." Kami mengikuti di belakang beliau seperti anak kecil yang ketakutan. Rendra menggenggam senter kecil yang redup, sementara Aldi tampak terus membaca pelan doa-doa yang dia tahu. Langit di atas kami pekat, dan tak ada cahaya bulan malam itu. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan angin yang seolah mengelus kami dengan dingin mematikan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, tapi seperti banyak. Seperti barisan orang berjalan tanpa suara bicara. Kami saling menatap dengan ketakutan. Tak ada satu pun dari kami yang berani menoleh ke arah sumber suara. Rendra menggigil. Tangannya mulai gemetar memegang senter. Langkah kami terhenti saat sampai di depan pemakaman desa. Tanah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Nisan-nisan terlihat seperti bayangan tumpul dalam kabut. Kami berjalan mengikuti Ustaz Haris yang tampaknya tahu persis kemana harus pergi. "Ini dia," ujarnya berhenti di depan sebuah nisan tua yang hampir tak bisa dibaca lagi tulisan namanya. Namun kami tahu itu makam Bu Lastri. Tanah di sekelilingnya kering dan retak, seperti tidak pernah disentuhan hujan. Tak ada rumput, tak ada bunga, hanya sunyi dan hawa kematian. Ustaz Haris mulai menggali pelan-pelan, tak terlalu dalam, hanya sebatas untuk meletakkan kembali boneka itu ke dalam tanah. Saat tanah digali, hawa dingin tiba-tiba berubah jadi sangat panas, membuat kami semua berkeringat dingin. Dari kejauhan terdengar suara tawa, tawa perempuan yang sangat lirih namun menyayat. "Dia tahu kita datang," gumam Rendra. Tangan Ustaz Haris tak berhenti bergerak. Ia mengambil boneka jelangkung itu, lalu mengangkatnya ke udara sambil membaca doa keras-keras. Suaranya menggema, menyayat malam. Begitu boneka itu hendak diturunkan ke dalam lubang, tanah mulai bergetar. Kami semua terhuyung. Suara tangisan perempuan terdengar begitu dekat, bukan dari jauh, tapi seperti berasal dari bawah tanah, dari dalam kubur itu. "Bunuh dia, bunuh dia." Suara itu terdengar, bukan dari satu orang, tapi dari banyak suara. Suara anak-anak, wanita tua, bahkan lelaki dewasa, semuanya memekikkan kata yang sama. Kami menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke kepala kami, mengaduk-aduk kesadaran. Ustaz Haris tetap teguh. Ia menurunkan boneka itu ke dalam lubang, lalu menaburkan tanah kembali di atasnya sambil terus membaca ayat-ayat yang makin lama makin cepat, makin kuat. Ketika tanah sudah menutup sempurna, suara-suara itu mulai melemah. Angin berhenti, kabut menipis. Kami semua terdiam, menahan napas. Lalu entah dari mana terdengar jeritan yang amat sangat panjang. Suara itu memekakkan telinga kami, seperti makhluk yang sedang diseret dari tempat persembunyiannya menuju neraka. Jeritan itu disertai dengan gemuruh dan sejenak tanah di sekitar makam berguncang hebat. Kemudian sunyi, tak ada suara lagi, tak ada angin,
hanya napas kami yang tercekat dan tubuh yang tak henti gemetar. "Kita sudah mengembalikannya," kata Ustadz Haris pelan, suaranya berat. Tapi itu belum cukup. Aku menoleh, menatap wajahnya. "Apa maksudnya Ustadz?" Ia menatap makam di depan kami dengan sorot mata kosong. Boneka itu hanyalah medium. Yang bersemayam di baliknya belum sepenuhnya pergi. Kita baru mengembalikan apa yang menciptakan celah antara dunia kita dan mereka. Tapi celah itu sudah terbuka. Rendra terduduk lemas. Aldi menatap langit. Malam tetap pekat. Tapi kini ada rasa damai aneh yang menyelimuti sekeliling kami. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar. Ustaz Haris tidak menjawab. Ia hanya berjalan meninggalkan makam, dan kami mengikutinya dengan langkah lemas, menuruni bukit kembali menuju rumah. Namun dalam hati aku tahu ini belum berakhir, dan firasatku itu terbukti. Saat kami kembali ke depan rumah, rumah itu tak lagi seperti sebelumnya. Jendela-jendela tertutup rapat, tapi dari balik tirainya, aku melihat bayangan. Bayangan perempuan berdiri di dalam rumah, menatap kami dari dalam. Senyumnya lebar, matanya merah menyala. Dan di tangannya, ia memegang sesuatu yang sangat kami kenal. Boneka jelangkung itu. Kami terpaku di depan rumah, terdiam memandang jendela itu. Meski seluruh tubuh ingin lari, kaki seperti membeku. Bayangan perempuan yang berdiri di balik tirai itu tetap menatap kami. Senyumnya bukan senyum manusia. Ia seperti makhluk yang bahagia melihat penderitaan. Dan boneka jelangkung itu jelas tergenggam erat di tangannya, meski tadi sudah kami kuburkan dengan tangan sendiri. "Ustaz, ini tidak masuk akal," ucapku setengah berbisik. Ustaz Haris maju satu langkah, matanya menyipit. Bukan bonekanya yang jadi sumber, tapi arwah yang bersemayam di baliknya. Kita hanya menutup satu pintu, tapi ada banyak jalan yang masih terbuka. Rendra jatuh berlutut. "Kita nggak bakal bisa keluar dari ini. Kita udah buka jalan buat mereka, Ustaz. Kita udah buka neraka." Suara tawa perempuan itu terdengar lagi. Lirih, namun menghantam hati. Tiba-tiba lampu rumah menyala satu persatu, meski tak ada aliran listrik. Rumah itu menyambut kami kembali, seolah-olah menantang kami untuk masuk. Namun kali ini bukan untuk bermain, tapi untuk menjadi bagian dari terornya selamanya. "Kita harus bakar rumah ini," ucap Aldi dengan mata membelalak. "Kita bakar semuanya." Namun Ustadz Haris menggeleng pelan. "Kau tidak bisa membakar sesuatu yang sudah menjadi gerbang. Ini bukan rumah biasa. Ini sudah menjadi tempat singgah, tempat mereka yang tersesat berdiam." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun beterbangan dari arah hutan kecil di belakang rumah. Kami mendengar suara langkah kaki bukan dari satu arah, melainkan dari segala arah. Dari balik semak, dari arah jalan, dari celah-celah tembok. Suara yang membuat bulu kuduk merinding karena terdengar seperti manusia, tapi tak satu pun sosok tampak. "Kita harus masuk," ucap Ustadz Haris. "Kita harus selesaikan ini malam ini juga. Jika tidak, kalian akan diburu selamanya." Jantungku berdetak tak beraturan. Tapi aku tahu kami tak punya pilihan. Jika kami kabur, rumah ini tidak akan berhenti mengejar kami. Arwah itu akan terus mencari kami, masuk ke dalam mimpi, ke dalam bayangan, bahkan ke tubuh siapa saja yang lemah. Maka kami kembali masuk. Begitu kaki kami melangkah ke dalam rumah, suhu di dalam langsung berubah drastis. Dari dingin menjadi panas menyengat. Dinding-dinding mengelupas, dan lantai yang dulu berdebu kini dipenuhi goresan seperti cakaran kuku. Di salah satu sudut ruang tamu terdapat lingkaran dengan tanda aneh. Bukan bekas arang biasa, tapi semacam simbol kuno yang tak kami mengerti. "Ini tempat pemanggilannya," kata Ustadz Haris pelan. "Kalian pernah duduk di sini dan memanggil sesuatu yang tidak seharusnya." Rendra mundur, tubuhnya gemetar. "Waktu itu kita cuma mau iseng, Ustadz. Kita nggak serius. Kita bahkan nggak tahu. Dan itu yang membuatnya lebih kuat," sahut Ustadz Haris cepat. "Ketidaktahuan kalian justru membuat kalian tak memiliki perlindungan." Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara benda berat diseret. Lalu suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Kami semua memandang ke arah tangga. Jantung berdegup kencang. Langkah itu turun satu demi satu, dan akhirnya sosok itu muncul.
perempuan itu. Bu Lastri, tapi bukan seperti dulu. Wajahnya kini hangus sebagian, kulitnya mengelupas, rambutnya menutupi wajahnya yang hampir tak berbentuk. Tangannya panjang, lebih panjang dari manusia normal, dan di kepalanya bukan rambut yang menggantung, tapi sesuatu yang seperti akar, bergerak pelan seperti makhluk hidup. Ia berhenti di tangga terakhir, berdiri diam, hanya menatap kami. Matanya kosong, namun dalamnya seperti sumur kematian. "Kalian," yang memanggil. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dalam liang kubur. "Kalian yang membuka, maka kalian yang harus tinggal. Kami terpaku." Aldi menggenggam tasbih, mulutnya membaca ayat-ayat pendek dengan suara tercekat. Rendra mulai menangis pelan. Aku mencoba memalingkan wajah, tapi sosok itu bergerak. Dalam sekejap, ia melayang ke tengah ruangan, berdiri hanya beberapa langkah dari kami. Udara di sekelilingnya bergetar, dan dinding rumah mengeluarkan suara seperti teriakan. Boneka jelangkung yang tadi digenggamnya kini melayang, lalu jatuh tepat di lingkaran pemanggilan. "Tutup semua pintu, hapus semua jejak," bisik Ustaz Haris. "Kita akan akhiri ini dengan doa terakhir." Ia duduk bersila di depan lingkaran, membuka kitab kecil yang ia bawa, dan mulai melantunkan doa dengan nada tinggi. Kami bertiga diminta duduk mengelilingi lingkaran, menggenggam tangan, dan menahan diri untuk tidak memutuskan lingkaran energi. Suara perempuan itu kini berubah menjadi jeritan. Tubuhnya berputar di atas udara, rambutnya menjuntai, dan semua benda di ruangan mulai berterbangan. Gelas, kursi, bahkan lemari terangkat dan terlempar ke dinding. Namun Ustaz Haris tidak goyah. Suaranya semakin kuat, membentuk alunan yang menggema, mengusir energi hitam dari rumah itu. Kami hanya bisa bertahan, merasakan panas dan tekanan yang luar biasa di dada kami. Tiba-tiba, boneka jelangkung itu terbakar. Api muncul tanpa asal, dan kobaran itu berwarna biru kehijauan, bukan seperti api biasa. Jeritan Bu Lastri semakin keras. Ia meronta. Tubuhnya membesar seperti akan meledak. Lalu, semua menjadi hening. Tubuhnya menghilang. Boneka itu terbakar habis, menyisakan abu dan bau aneh yang menusuk hidung. Kami terbaring di lantai, lemas tak berdaya. Rumah itu kini gelap dan sepi. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi gerakan. Hanya kami berempat yang masih hidup, atau setidaknya mencoba meyakini bahwa kami masih hidup. Tapi saat kami melangkah keluar dari rumah itu untuk kedua kalinya, aku menoleh ke belakang. Dan di sana, di jendela yang sama, kembali muncul bayangan itu. Malam itu kami pikir semuanya telah berakhir. Setelah boneka jelangkung terbakar, jeritan berhenti dan rumah kembali hening, kami percaya bahwa kami telah menutup gerbang, bahwa Bu Lastri telah pergi untuk selamanya. Tapi kami salah besar. Bayangan di jendela bukan hanya tanda, itu adalah peringatan. Kami kembali ke rumah masing-masing malam itu dengan tubuh yang lemas dan jiwa yang koyak. Tak ada kata yang keluar, hanya harapan bahwa semua mimpi buruk ini tak akan berulang. Namun tepat malam berikutnya, satu persatu dari kami mulai mengalami kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Aldi menghubungi kami lebih dulu. Suaranya gemetar. Ayah berkata bahwa di setiap pantulan cermin, ia melihat sosok Bu Lastri berdiri di belakangnya. Meski tak ada siapapun di rumah. Semalam ia bangun karena mendengar suara ketukan dari dalam lemarinya. Dan pagi tadi, ia menemukan tanah merah berserakan di lantai kamarnya. Rendra tak kalah parah. Ia berkata mendengar suara tangisan di bawah ranjang setiap malam. Dan saat ia mencoba keluar rumah, pintunya tak bisa dibuka. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengurungnya dari dalam. Aku mulai melihat bayangan boneka jelangkung itu di sudut mataku. Kadang di bawah meja, kadang di pojok lemari. Dan tadi pagi ketika aku bangun, ada tali rafia tergantung di tengah kamarku, berayun pelan tanpa sebab. Kami akhirnya kembali menghubungi Ustaz Haris. Ia datang dengan wajah yang tak secerah biasanya. Wajahnya tampak letih, dan di matanya ada sesuatu yang membuatku bergidik, ketakutan. "Kalian semua telah dicap," katanya perlahan. "Arwah itu tidak bisa kembali karena gerbangnya sudah hancur.
tapi dia juga tidak bisa pergi, maka ia menempel pada kalian. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Tanya Rendra dengan suara parau. Ustaz Haris menatap kami satu persatu. Satu-satunya cara adalah menutup tubuh kalian dari dalam. Bukan hanya doa biasa, tapi dengan pengorbanan. Kami menelan ludah hampir bersamaan. Ada ritual terakhir, lanjutnya. Tapi hanya bisa dilakukan satu kali. Dan harus dilakukan di tempat ia pertama kali dibangkitkan. Rumah itu. Kami kembali malam itu juga. Ditemani angin malam yang kian dingin dan pekat, kami bertiga mengikuti Ustaz Haris membawa perlengkapan terakhir. Rumah itu tak banyak berubah, namun hawa yang memancar darinya jauh lebih gelap dan mematikan dari sebelumnya. Kami masuk, menyalakan lilin di tengah lingkaran yang masih ada bekasnya di lantai. Namun kali ini, Ustaz Haris menggambar lingkaran kedua, lebih kecil di tengah lingkaran besar. Ia meminta kami duduk di luar lingkaran besar dan ia sendiri masuk ke tengah lingkaran kecil. Kalian harus tahan apapun yang terjadi, jangan bergerak, jangan berbicara, dan jangan sekali-kali menyentuh api, ujarnya tegas. Ritual pun dimulai. Ustaz Haris mulai membacakan doa yang berbeda. Nada dan iramanya tidak seperti sebelumnya. Ini bukan sekadar pengusiran. Ini semacam pemanggilan atau barter. Tiba-tiba, angin berhembus dari dalam rumah. Lilin-lilin bergetar dan dinding berderak. Suara-suara mulai terdengar dari lantai, dari langit-langit, dari balik tembok, seolah rumah itu bukan rumah tapi tubuh yang sedang menangis. Dan dari kegelapan muncul dia, sosok Bulastri. Kali ini tak berdarah, tak hangus. Dia muncul dalam wujud sempurna. Mengenakan baju putih lusuh, rambut tergerai panjang, wajahnya pucat tapi utuh. Ia berdiri di tepi lingkaran luar, menatap kami, lalu melirik Ustaz Haris yang berada di tengah. "Siapa yang kau tukarkan?" tanyanya. Suaranya halus namun mengandung ancaman yang menusuk jiwa. Ustaz Haris membuka tangannya. "Aku, bawa aku. Tapi lepaskan mereka." Kami bertiga sontak berteriak, namun suara kami tak terdengar. Seolah ruangan itu telah diputus dari dunia nyata. Bulastri tersenyum. "Kau bukan yang kupilih, tapi jika kau yang memberi, aku terima." Seketika tubuh Ustaz Haris tersentak. Api dari lilin naik menjulang ke langit-langit. Ruangan bergetar, dan suara tangisan bayi serta jeritan wanita terdengar dari segala arah. Lantai rumah merekah memperlihatkan lubang hitam pekat tak berdasar. Dan tubuh Ustaz Haris perlahan ditarik masuk ke dalam lubang itu dengan wajah pasrah dan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia hanya berbisik sebelum menghilang. "Jangan, panggil, lagi." Lubang itu menutup. Api lilin padam. Rumah menjadi senyap. Dan kami masih hidup. Setelah kejadian malam itu, kami tak pernah lagi melihat atau merasakan kehadiran Bulastri. Boneka jelangkung itu tak pernah muncul lagi. Rumah itu entah kenapa keesokan harinya telah rata dengan tanah. Seperti tak pernah ada bangunan di sana. Kami mencoba kembali ke kehidupan normal. Tapi bekasnya tetap ada. Setiap malam tertentu ketika bulan mati dan angin berhenti bertiup, aku kadang masih mendengar suara langkah pelan dari belakang rumahku. Suara seorang perempuan menyanyi, lirih seperti membujuk. Namun aku tahu, selama aku tak pernah memanggilnya lagi, selama tak ada yang memainkan permainan terkutuk itu lagi, dia akan tetap di sana, menunggu. Itulah kisah nyata dari teror jelangkung. Sebuah cerita tentang rasa penasaran yang berubah menjadi petaka. Tentang permainan yang terlihat sederhana, tapi ternyata membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak diganggu. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa dunia gaib itu benar-benar ada. Dan tidak semua hal boleh dipermainkan, apalagi diminta datang hanya karena ingin menguji nyali. Setan dan arwah tidak mengenal batas antara bercanda dan sungguhan. Sekali kita buka pintunya, kita tak akan pernah tahu siapa yang akan datang dan siapa yang tak mau pergi. Jangan pernah memanggil sesuatu yang tak bisa kalian usir. Dan jangan pernah meremehkan peringatan tentang tempat-tempat yang dianggap angker. Karena kadang, itu bukan sekadar mitos tapi peringatan dari mereka yang sudah lebih dulu jadi korban.
Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Misteri Tejo agar saya bisa terus membawakan kisah-kisah nyata penuh misteri dan pelajaran hidup. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.